Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam lindungan dan rahmatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran dengan istiqomah sampai dengan saat ini. Pada video-video sebelumnya, kita sudah selesai membahas dan menghafal huruf hijaiyah dengan metode cepat hafal. Insya Allah, dengan izin Allah. Bagi kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan pencet di atas ini. Karena video kali ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan membahas harokat dengan metode cepat. Kita mulai dari harokat. Apa sih harokat itu? Harokat itu fungsinya sama seperti huruf vokal. Sama fungsinya seperti huruf vokal. Huruf vokal fungsinya sebagai penghubung huruf lain supaya menjadi kata dan bisa dibaca. Sama dengan harokat. Sama fungsinya harokat sama dengan fungsinya huruf vokal supaya tulisan Arab bisa dibaca. Memang ada ilmu khusus meskipun ada tulisan Arab tanpa harokat bisa dibaca, seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, dan i'lal. Itu membahas tentang cara membaca tulisan Arab meskipun tanpa harokat bisa dibaca. Insya Allah saya akan bahas kalau Allah berkehendak. Amin. Kita mulai dulu yang pertama. Harokat fathah, kasro, dhamma, sukun. Fathah, kasro, dhamma, dan sukun. Yang pertama, harokat fathah. Bagaimana ciri-ciri dari harokat fathah? Ciri-cirinya yang pertama, terletak di atas huruf hijaiyah. Hijaiyah. Terletak di atas huruf hijaiyah. Dan yang nomor dua, bagaimana ciri-cirinya? Membentang ke samping. Membentang ke samping. Apabila ada seperti ini di atas huruf hijaiyah dan membentang ke samping, letaknya di mana? Di atas huruf hijaiyah. Pasti itu dinamakan fathah. Pasti. Di atas huruf hijaiyah dan membentang ke samping. Pasti itu harokat fathah. Apabila ada seperti ini, membentang ke samping dan letaknya di mana? Di atas huruf hijaiyah. Pasti itu dinamakan harokat fathah. Harokat fathah. Dan cara membacanya bagaimana? Cara membaca harokat fathah sama seperti huruf A ataupun huruf vokal A. Sama. Saya tandai. Yang fathah A. Apabila ada harokat di atas huruf hijaiyah dan membentang ke samping, itu harokat fathah. Cara membacanya bagaimana? Cara membaca harokat fathah sama seperti huruf A atau huruf vokal A. Yang nomor dua, harokat kasro. Bagaimana ciri-ciri dari harokat kasro? Ciri-cirinya di bawah huruf hijaiyah.
huruf hijaiyah. Pasti di bawah huruf hijaiyah, pasti. Dan membentang ke samping. Membentang ke samping. Cara bacanya bagaimana kalau kasroh? Cara bacanya seperti ada i-nya atau vokal i. Cara membaca harokat kasroh seperti kata atau kalimat yang ada i-nya atau huruf vokal i. Sebagai tanda ganti saya beri i, yang kasroh i. Ingat, kalau fathah sama dengan a, kalau kasroh sama dengan i. Yang nomor 3, harokat dhammah. Bagaimana ciri-ciri dari harokat dhammah? Ciri-cirinya di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Dan membentuk lingkaran. Dan ada ekornya. Ada ekornya. Seperti peluit. Ataupun seperti fluid. Seperti fluid. Bagaimana cara membacanya harokat dhammah? Cara membacanya seperti kata atau kalimat yang ada u-nya. Atau bisa disebut huruf vokal yang ada u-nya. Saya beri tanda u. Yang nomor 4 adalah harokat sukun. Bagaimana ciri-ciri dari harokat sukun? Ciri-cirinya adalah di atas huruf hijaiyah. Di atas huruf hijaiyah. Dan membentuk seperti lingkaran. Seperti lingkaran. Bagaimana cara membacanya harokat sukun? Cara membacanya mati. Berarti sukun itu harokat mati. Seperti dal, bal, mat, sin. Membacanya harokat mati. Biar nanti ini saya buatkan video khusus supaya kalian tambah paham. Yang perlu diingat, yang harus diingat duluan ini a, i, u, e, o. Kesimpulannya, vokal, huruf vokal, kalau abjad kan itu dinamakan huruf vokal. A, ada i, ada u, e, o. A, i, u, e, o. Itu huruf vokal kalau abjad. Kalau abjad itu dinamakan huruf vokal. Kalau Arab dinamakan harokat. Apa saja harokatnya itu? Fathah, kasroh, dhammah, dan sukun. Yang perlu diingat ini dulu. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Kalau fathah sama seperti a, kalau kasroh sama seperti i, kalau dhammah sama seperti u. Memang ada nanti huruf-huruf hijaiyah tertentu yang ketika diharokati fathah tidak diganti a. Memang ada. Seperti ro, dho, to, ako. Biar saya buatkan video tertentu mengenai hal itu. Yang ini dulu. Fathah sama seperti a. Kasroh
sama seperti I. Dhamma sama seperti U. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Yang penting itu dulu. A, I, U. Berarti fungsinya harokat sama dengan fungsinya huruf vokal. Kalau huruf vokal di tulisan abjad. Kalau harokat di tulisan Arab. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Seumpama ada kritik dan saran, cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila video atau channel ini bermanfaat bagi kalian, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari dakwah kami. Semoga barokah, semoga istiqomah dalam belajar Al-Quran dan belajar agama. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.